Baik, saya akan memperkenalkan diri. Saya Pendeta Sumarno Napitupulu, asalnya dari Sumatera Utara, dari Medan, dari kampung halaman Bapak Gembala di tempat ini. Haleluya. Dan salah satu abang beliau sebagai jemaat yang kami layani di sana. Saya punya istri Guru Regal. Ada di sini Marga Regal. Oh tidak ada ya. Kami punya satu anak namanya Priscilia Kristi Natali. Dia sekarang sudah berumur 12 tahun, kelas 1 SMP. Ya, kalau jabatan di organisasi, saya sebagai bendahara di KDPLPRIT, ya, Komisi Daerah Pelprit Sumatera Utara. Jadi tentunya saya hadir di kota Jakarta ini mengikuti Pertapnas hari Selasa sampai dengan Selasa, Rabu, Kamis, ya. Nah, saya akan mengikutinya. Baik, tidak saya akan berlama-lama dalam memperkenalkan diri. Kita akan buka Alkitab kita. Saya akan buat tema bagi kita pada hari ini. Jadilah seperti yang Anda pikirkan. Haleluya. Saya akan bawa kita berpikir hari ini apa yang akan ibu bapak pikirkan, ya. Tentunya dalam saya menyampaikan ini mungkin nanti ibu bapak yang diberkati Tuhan akan berpikir hari ini, ya. Ayo silakan mari kita berpikir. Tetapi memang yang pada intinya dalam penyampaian firman ini yang saya sampaikan ini intinya itu bagaimana pikiran kita itu adalah pikiran di dalam Tuhan, ya. Pikiran kita itu pikiran di dalam Tuhan. Mari kita lihat Alkitab kita dalam Filipi 3 ayat yang ke-15. Satu ayat yang akan memulai, yang akan memberkati kita hari ini. Filipi 3, kita boleh membaca ini dengan bersama-samaan. Kita baca 1, 2, 3, ya. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Marilah kita yang sempurna berpikir seperti demikian. Berarti saya salah ini, ya. Ini kemarin saya coba print. Maaf ya ibu bapak, ya. Maaf bapak gembala, ya. Rupanya lebih mungkin firman yang saya bagikan ini. Haleluya. Kebetulan karena saya dari kampung-kampung ini, maklum lah kan, berada di kota besar, ya. Nah, yaitu kota Jakarta. Haleluya. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana tema yang sudah saya buat. Jadilah Anda, jadilah kita seperti yang kita pikirkan, ya. Jadi di sini Paulus dia menuliskan surat, dia sampaikan kepada jemaat yang di Filipi, apapun yang menjadi pikiran mereka, pikiran kalian di tempat itu. Dan Paulus di sini dia mengarahkan, baiklah pikiran kita ini adalah pikiran Kristus. Kalau kita melihat di atas itu, ya, bagaimana di sana ada nabi-nabi palsu di sana. Inilah yang harus memang untuk diantisipasi mereka pada saat itu. Nah, jadi tahu betul Paulus ini pada saat itu bagaimana orang-orang yang ada datang ke sana. Dan dia menuliskan surat ini kepada jemaat, baiklah mereka semua, ya, baiklah mereka berpikir sempurna, ya, baiklah mereka yang ada di tempat itu mengarahkan adalah pikiran kepada Kristus. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, tentunya dulu dan sekarang ini sesuatu pemikiran itu hal yang sama, ya. Sesuatu pikiran itu hal yang sama itu adalah mengenai bagaimana kita berpikir pada hari ini, ya. Pikiran kita tentu banyak hari ini. Pikir sana sini. Jadi dulu juga hal yang sama
seperti itu adalah pikiran mereka juga banyak. Tetapi Paulus mengajak mereka, biarlah pikiran mereka itu adalah berpikir hanya kepada Yesus Kristus. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama di sini, robalah dirimu atau rumah tangga dan anak-anakmu lewat perubahan dan pembaharuan pikiran. Ya, di dalam Efesus 4 ayat yang ke-23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi di sini Paulus ini mengajak ya kepada umat-umat yang dia pimpin, yang dilayani, yang selama ini mereka untuk merubah hidup mereka, ya, dan juga merubah rumah tangga mereka, anak-anak mereka dengan perubahan dan pembaharuan pikiran mereka, yaitu yang daripada Tuhan. Kita tahu hari ini ada banyak pikiran-pikiran yang begitu melenceng. Ya, bagaimana pikiran-pikiran pengajaran-pengajaran yang melenceng? Saya tidak tahu di kota Jakarta ini mengenai tentang nama-nama Allah yang semarak pada hari ini. Tapi di kota Medan banyak sekali ya mengenai tentang pengajaran-pengajaran ini. Kita di Indonesia ini dibawa yaitu bahasa-bahasa Latin yang dari Eropa sana. Tentunya tidak nyambung. Ya, kita yang sudah nyambung, ya kita yang sudah nyaman dalam pola pikir kita ini mengenai tentang ketuhanan kita itu hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika mungkin ada orang membawa nama yang baru, nama-nama yang Yahweh ini, ya pasti kita akan menolak ini. Saya secara pribadi saya menolak ini. Ya, begitu banyak pada hari ini nama Yesus ini dikembangkan, nama ini. Bahkan mereka juga mengatakan bahwa nama Yesus itu tidak itu Tuhan. Oh, luar biasa sekali. Dikatakan Tuhan Yesus itu tidak Tuhan itu. Jadi ini perlu yang memang untuk diantisipasi oleh Paulus pada saat ini. Hanya ada satu nama yang diajarkan di dalam dunia ini, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, tentunya juga akan pikiran kita mengarah ke sana. Hanya ada satu nama di dalam kehidupan kita yang akan kita pikirkan, itu yang menyelamatkan kita, itu adalah nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun mungkin ada banyak pengajaran-pengajaran yang dibawakan nama ini. Kalau saya selalu menyampaikan kepada umat Tuhan yang saya layani di sana itu, kita boleh mendengarkan orang mengenai tentang nama-nama Allah, nama-nama Tuhan, tapi ingat, hanya ada nama yang kita percayai, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Iya, hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak nama Yosua, tidak nama Yahweh. Sekalipun itu dalam bahasa Latin, tapi yang kita anut, yang kita percayai, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini dikatakan, robalah dirimu, rumah tanggamu, dan anak-anakmu lewati perubahan dan pembaharuan pikiran. Jadi pikiran kita dikatakan arahkanlah kepada pikiran Yesus Kristus. Jangan pikiran kita yang ada di dalam dunia ini. Pikiran mempunyai kekuatan. Dalam Hosea 4 ayat 11 di sini dikatakan anggur dan air anggur menghilangkan daya pikiran persaudaraan. Anggur dan anggur, ini dia yang salah. Coba bisa ditampilkan dulu dalam Hosea 4 ayat 11. Kurang lengkap mungkin ini. Anggur dan air, anggur menghilangkan daya pikir, betul, ya. Makanya kalau orang di lampu tua lah saya bilang ya. Karena kita kan ini di Indonesia di lampu tua. Kalau sudah minum tua, iya kan? Pasti enak dia kalau ngomong. Menyatukan langit dan bumi pun dia bisa kalau sudah minum. Orang dulu juga hal yang sama seperti itu. Pikiran mempunyai kekuatan dikatakan. Ketika dia minum anggur, ya. Ketika dia minum anggur, maka
anggur ini sudah memanaskan tubuh ini, membuat pikiran kita ya yang bisa menyatukan langit dan bumi ini. Nah, itu oleh karena kekuatan anggur. Dalam Ibrani 11 ayat 19 juga dikatakan anggur dan air menghilangkan daya pikir, persundalan. Maaf dulu Bapak Gembala. Coba kita lihat dulu, klik lagi di dalam apa itu sambungan daripada pikiran mempunyai kekuatan itu dalam Ibrani 11 ayat yang ke-19. Ya. Ibrani 11 ayat yang ke-19, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi dikatakan ibu bapak yang diberkati Tuhan, anggur ketika itu sudah banyak ya, maka itu bisa membuat kacau dalam pikiran kita ini. Makanya tidak sedikitnya orang-orang yang ada di luar sana ya, begitu kacau balaunya di dalam rumah tangga mereka, kalau sudah dipelihara oleh anggur ini atau oleh minuman-minuman keras ini, kehidupannya tidak bisa lagi akan teratur. Tidak bisa lagi akan teratur, tidak bisa lagi akan terkontrol apa yang menjadi pikirannya, perkataannya ketika dia sudah minum anggur ini. Boleh anggur itu kita minum hanya dengan secukupnya. Memang Paulus katakan minumlah sedikit anggur itu untuk memanaskan tubuhmu sedikit. Bukan dikatakan minumlah terus anggur itu, bukan. Pada saat itu di daerah sana adalah daerah yang begitu dingin, mungkin pakaian yang mereka pakai itu tidak bisa lagi untuk menghangatkan tubuhnya ini. Sebab itu Paulus dia menganjurkan agar kiranya mereka itu meminum sedikit anggur. Ya, meminum sedikit anggur, biar apa? Biar tubuhnya ini hangat. Tujuan daripada anggur yang disampaikan oleh Paulus ini. Tetapi ada banyak bapak-bapak ya, dia mengatakan kalau minuman keras itu tidak dilarang itu di dalam Alkitab katanya. Sebab Paulus katakan bisa minum anggur. Sementara kan di situ dituliskan adalah di mana pada hari musim dingin pada saat itu anggurlah diminumkan sedikit untuk menghangatkan tubuh ini, bukan disuruh konsumsilah terus anggur itu. Bukan itu disuruh oleh Paulus. Tapi ada banyak bapak-bapak ya, boleh dikatakan minum anggur, boleh minum minuman keras, asal jangan mabuk katanya. Ini dia yang membuat kacau pikiran. Yang kedua di sini saya membuat ya. Yang kedua saya buat di sini bagaimana membangun berpikir yang selalu mengutamakan perut akan mendatangkan kebinasaan. Jadi memang hati-hati kita kalau berpikir selalu pikiran kita ini bagaimana saya hari ini bekerja untuk biar saya bisa besok menyambung makan. Hati-hati kita ini. Coba kita lihat dulu ayatnya di dalam Filipi 3. Filipi 3 ayat yang ke-19 dikatakan di sini, saya akan baca, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi memang kita hati-hati, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan, boleh kita bekerja keras, tapi ingat, ya, bukan berarti bekerja keras kita selalu terus. Harus kita selalu untuk berpikir dalam mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Tuhanlah yang memelihara kita. Bukan apa yang kita kerjakan untuk membutuhkan seluruh kehidupan kita, bukan. Semuanya itu adalah seizin daripada Tuhan. Kalau tidak Tuhan izinkannya kita untuk menikmati apa yang kita kerjakan keras, tidak bisa. Tapi oleh karena Tuhan izinkan itu, sebab itu kita untuk selalu berpikir mengarahkan pikiran kepada Kristus. Jangan kepada keduniawian ini, sekalipun kita tinggal di dalam dunia ini. Haleluya. Jadi kita boleh belajar kepada Paulus ini, yang mana yang selalu dia dalam pengajarannya ini,
Dia selalu mengarahkan pikiran-pikiran orang itu adalah pikiran kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali kepada di Filipi 3 ayat 15 tadi. Dia di situ juga mengajak bagaimana apapun yang menjadi pikiran-pikiran orang pada saat itu, tetapi dia yang selalu mengarahkan kepada pikiran Yesus Kristus. Sebab itu dikatakan, saya baca sekali lagi dalam Filipi 3 ini, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Orang-orang yang sehat itu harus berpikir dengan sempurna. Amin. Tidak perlu kita memikirkan yang begitu lebar panjang. Tidak perlu. Kita hanya cukup berpikir bagaimana Yesus Kristus ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana Yesus Kristus memakai seluruh kehidupan kita. Ya, semuanya itu, apa yang kita pikirkan itu, ya, apa yang kita inginkan itu, tidak perlu itu untuk kita pikirkan. Karena ketika kita sudah melakukan firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, apa yang kita pikirkan itu nanti akan Tuhan berikan kepada kita. Makanya dikatakan dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi tidak perlu kita untuk berpikir saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini, sehingga kita menjadi mengambang nanti dalam kelakuannya. Ya, tapi hendaknya kita dikatakan dalam Matius 6 ini ayat 33 ini mencari kerajaan Allah dulu. Sebab kalau sudah datang, kalau sudah dapat kerajaan Allah ini dan kebenarannya ini, apa yang kita gumulkan dalam hidup kita, Tuhan akan berikan kepada kita sesuai dengan indah pada waktunya. Pikiran di luar, pikir dulu perkara di atas dalam Kolose 2 yang sudah saya sampaikan tadi. Kolose 2 ayat yang Kolose 3 ayat yang kedua dikatakan di sini, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Jadi di sini terus menerus Paulus ini, ya, menuliskan suratnya ini kepada jemaat di Kolose ini, mereka itu untuk berpikir pikiran yang di atas, pikiran yang di surga, ya, bukan yang di bumi ini. Sebab apa? Yang di bumi ini nanti semua akan tinggal ini. Tidak sedikitnya orang pada saat ini bekerja keras sudah dalam setengah abad dia, ya, maka apa yang dia punya ini maka dihabiskan oleh sakit penyakit yang dialami. Jadi kan sia-sia selama ini kita bekerja keras. Kita tidak ingat waktu kita tidak ingat, ya, kita untuk menjalin hubungan kepada keluarga, kepada anak, kepada saudara. Hanya oleh karena bekerja dan bekerja sampai kepada gereja pun, ya, gereja pun dia tidak mengingini lagi oleh karena pekerjaan ini. Jadi Paulus ini selalu mengarahkan dia, pikirkan perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Bukan yang di bumi ini. Ya, karena kita akan mengarah kepada keselamatan. Itulah yang menjadi tujuan daripada kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan itu selalu dibicarakan. Ya, di dalam Amsal ayat yang ke Amsal 24 ayat yang kedua di sini dikatakan, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana, sebab hati mereka memikirkan kekejaman dan bibir mereka membicarakan kebenaran. Iya, itu kalau kita selalu berpikir, ya, yang ada di dalam dunia ini. Makanya memang tidak sedikitnya kalau pada hari ini, kalau sebentar lagi pesta demokrasi, ya, di tahun 2024 hari ini orang sedang ramai dalam berpikir bagaimana nanti 24 siapa yang akan menjadi RI 1, siapa yang akan nanti menjadi gubernur, siapa yang akan menjadi DPR-nya, dan semua kandidat-kandidatnya. Semua hari ini sedang dibicarakan dan semua hari ini sedang dipikirkan, itu saja dan tiada habis-habisnya.
Jadi seperti yang dikatakan oleh Amsal 24 ini tadi, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana, sebab hati mereka memikirkan kejahatan. Inilah di dalam dunia ini pikiran manusia. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, Ibu Bapak, yang kita pikirkan adalah bagaimana kita nantinya akan selamat. Amin. Bagaimana kita nantinya seperti dalam Yohanes 14 ayat 1 itu, ya, di mana di sana dikatakan, coba kita lihat dulu ayatnya. Mazmur 14 ayat 1, di mana Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini yang menjadi tujuan kita di dalam dunia ini, ya. Ini yang akan kita pikirkan di dalam dunia ini. Apa yang menjadi janji Tuhan? Dikatakan kita dalam dunia ini jangan gelisah, ya. Jangan gelisah hatimu. Kita hanya cukup percaya, dikatakan beriman kepada Allah dalam kesetiaan kita, dalam kita melakukan kebenaran di dalam dunia ini, melakukan kebaikan. Apa yang Tuhan sediakan kelak Dia datang ke dalam dunia kedua kalinya, tentu kitalah salah satunya nanti yang akan dibawanya, dan kita nanti salah satunya yang akan dibuatnya di rumah di surga yang sudah Tuhan sediakan. Ini yang akan kita pikirkan, ini yang akan kita harapkan. Bukan berarti apa yang ada dalam dunia ini yang bisa menyiksa pikiran kita, yang bisa menyiksa hati kita, yang bisa menyiksa tubuh kita ini. Haleluya. Haleluya. Jadi pikirkan seperti yang tema saya buat ini. Jadilah Anda seperti yang Anda pikirkan. Jadilah kita seperti yang kita pikirkan ini. Kalau Paulus ini mengharapkan, pikirkan perkara yang di atas, yaitu surga. Jangan pikirkan yang ada di dunia ini. Kita di dalam dunia ini hanya cukup dikatakan di sini melakukan apa yang menjadi tugas kita, kerjakan itu kerja keras itu. Jadi tidak perlu untuk memikirkan. Satu kali saya pernah bertanya kepada seorang hamba Tuhan. Saya bertanya seperti ini, bagaimana kita di dalam dunia ini? Karena kita selalu suka ini mengenai tentang politik ini, sehingga ini memacu kita dalam pergerakan mengarahkan pikiran kita kepada politik ini. Jadi Bapak ini bilang, saya hanya saran kepada Bapak sedikit, Bapak tidak perlu mengikuti itu. Dikatakan tidak perlu mengikuti itu, tidak perlu memikirkan itu. Bapak sebagai hamba Tuhan itu saja kerjakan. Itu saja pikirkan. Apa yang menjadi aktivitas Bapak sehari-harinya, di situ saja. Tidak perlu memikirkan politik, tidak perlu mengikuti itu, tidak perlu menonton itu. Karena itu bisa menggugah pikiran kita, membuat sakit hati kita, membuat kita khawatir. Beberapa tahun kita mengalami COVID. Sebentar-sebentar asal ada ambulan pasti COVID. Sebentar-sebentar di sisi kiri kanan kita ada yang batuk, sudah kita bilang COVID. Sampai satu rumah pun asal ada batuk dipaksakan kita untuk pakai masker, ya kan? Kita mempunyai kecurigaan. Nah, inilah pikiran manusia, iya kan? Saya tidak tahu ibu bapak mengalami seperti itu. Di rumah kita sama-sama pakai masker, curiga kita kepada suami, kepada istri, kepada anak, apalagi kepada keluarga. Keluarga mau datang, tunggu dulu, tidak boleh.
Sabar dulu. Kalau mau bertamu nanti, ya kan bahaya. Bertamu saja kita kepada keluarga tidak bisa. Bertamu. Bantu pun istri kita, bantu pun suami kita. Pakai masker nanti menular. Bahaya kan, kan? Biasanya kita enak-enak saja ngomong, tapi dikarenakan ada COVID ini membuat goyah pikiran manusia, membuat hancur pikiran manusia. Kami hamba Tuhan berdoa di sana. Saya juga secara pribadi memikirkan juga bagaimana perekonomian jemaah, karena semua stop sampai ada pengurangan setiap pekerja anggota dalam perusahaan. Sampai-sampai mereka bercerita apa yang mereka punya sudah mulai pelan-pelan untuk diangsur demi kebutuhan ini. Jual ini, jual itu, pinjam sana sini uang. Jadi gembala juga jadi berpikir, wow. Jadi memang puji Tuhan, COVID itu juga ada baiknya. Apa baiknya? Kita boleh semakin bersekutu kepada Tuhan. Ya, kita boleh semakin dekat kepada Tuhan. Yang biasanya doanya hamba Tuhan hanya 2-3 jam, tetapi ini lebih lagi. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tambah yang akan didoakan, yang akan diminta kepada Tuhan. Untuk Tuhan boleh menjaga bagaimana hati dan pikiran setiap umat Tuhan. Jangan sampai mereka mengarah ke dalam dunia ini saja. Itu menjadi menyiksa pikiran mereka, menyiksa tubuh mereka. Nah, ini tugas hamba Tuhan. Berdoa terus, berdoa terus. Jadi puji Tuhan, hamba Tuhan sebagian dia bersyukur ada COVID ini. Bersyukur. Karena apa? Karena berdoa terus. Ada tugas yang baru yang Tuhan buat kepada dia untuk diminta kepada Tuhan, untuk menjaga pikiran dan setiap hati umat Tuhan jangan sampai lengser daripada Tuhan. Pikiran orang yang tidak mengenal Allah selalu memikirkan kutuk. Dalam Roma 1 ayat yang ke-28, ya, pikiran manusia, pikiran orang yang tidak mengenal Allah di sini dikatakan selalu memikirkan kutuk. Dalam Roma 1 ayat yang ke-28, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ya, apa yang tidak pantas. Saya baca sekali, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Hati-hati kita, segala sesuatunya dalam kehidupan kita ini, kita harus mengakui semua adalah seizin daripada Tuhan. Haleluya. Apa yang kita punya itu adalah pemberian daripada Tuhan. Memang kita yang bekerja keras, kita yang menabung, ya, kita yang beli, tapi ingat, semua itu adalah seizin daripada Tuhan, dan semua itu adalah punyanya Tuhan. Jangan kita sampai seperti yang dikatakan Paulus ini. Orang yang tidak mengakui Allah itu, yang mengakui Tuhan itu, maka dibawa dia kepada pikiran kutuk. Hati-hati kita. Ya. Yang berikutnya di sini saya menulis, saya buat di dalam yang kedua, bagaimana membangun masa depan. Yang pertama, pikirkanlah yang baik-baik. Haleluya. Kita perlu diajak memikirkan yang baik-baik. Tidak usah yang keras-keras. Tidak usah memaksakan yang tidak perlu kita pikirkan, kita pikirkan. Hanya dikatakan kita disuruh di sini memikirkan yang baik-baik aja, yang ringan-ringan saja. Yang perlu-perlu saja yang kita pikirkan.
yang menjadi keperluan kita saja. Tidak perlu kita memikirkan keperluan orang, keperluan Indonesia ini tidak perlu. Pikirkanlah yang sesuatu yang sederhana saja dalam untuk kita saja. Ya, di sini dikatakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, bagaimana kita berpikir yang baik-baik saja. Filipi 4 ayat yang ke-8, dan akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi mari kita berpikir yang baik-baik saja. Tidak usah kita berlebihan dalam pikiran kita ini, ya, tidak perlu. Jadi yang berikutnya sini saya buat bagaimana membangun masa depan. Yang berikutnya di sini, tumbuhkanlah pikiranmu untuk masa depanmu. Nah itu dia. Tumbuhkanlah pikiranmu untuk masa depanmu. Dalam Filipi 4 ayat 10 di sini dikatakan, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagi. Jadi di sini Paulus ini dia melihat bagaimana pikiran-pikiran jemaat yang ada di Filipi ini mengenai tentang dia, ya. Dan inilah memang seorang pemimpin, seorang penginjil, seorang gembala yang baik. Tentu ketika umatnya itu dalam bertumbuh itu, maka juga umatnya ini memikirkan dia. Ini juga Paulus, ya. Jemaat yang ada di Filipi itu dia memikirkan, ya, bagaimana Paulus. Dan Paulus dia sangat bersukacita. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku, dikatakan oleh Paulus. Jadi dia sangat senang melihat umat Tuhan ini. Jadi ibu bapak juga yang diberkati Tuhan di tempat ini, ketika bapak gembala di tempat ini dalam menyampaikan firman Tuhan, ibu bapak yang diberkati Tuhan mendengarkan dan melakukannya, ya, maka bapak gembala di tempat ini akan sangat senang dan bersukacita. Haleluya. Tapi kalau sebaliknya, itu akan menjadi pikiran bapak gembala. Ini juga Paulus sama hal seperti itu. Dia sangat senang sekali. Dia mendengarkan, ya, jemaat yang ada di Filipi itu yang di tempat ini bersukacita memuji Tuhan. Yang di tempat ini bersukacita memuji Tuhan. Yang di tempat yang lain juga bersukacita. Makanya dalam Filipi 4 ayat 4 di sana dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sekalipun memang ada pada saat itu pelayan-pelayannya itu dalam ada persaingan kecil bagi mereka, tapi Paulus mengajak mereka, ayo kalian harus bersukacita melayani Tuhan. Tidak perlu untuk selalu membanding-bandingkan, tapi perlunya apa yang engkau gumulkan, sampaikanlah itu dalam doa dan permohonan. Hanya itu saja dikatakan oleh Paulus. Ibu bapak, tentunya banyak yang kita pikirkan dalam dunia ini, tapi saya mau sampaikan, pikirkanlah perkara yang di atas. Dalam setiap pergumulan kita yang kita pikirkan hari ini, sampaikanlah itu di dalam doa dan permohonan kita. Haleluya. Sampaikan itu dalam doa dan permohonan kita. Ayat yang terakhir di dalam Efesus 3 ayat yang ke-20 dikatakan oleh firman ini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam dia. Sungguh benar ibu bapak, Tuhan itu sangat tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita gumulkan, apa yang kita inginkan.
Sebab itu Paulus dia katakan ini dalam firman-Nya, bagi dia atau bagi Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Jadi dalam doa yang kita minta kepada Tuhan, yang kita pikirkan itu semua Tuhan sudah tahu. Jadi memang ajarkan di sini juga adalah bagaimana kita dekat kepada Tuhan. Orang yang dekat kepada Tuhan, maka Tuhan tahu apa yang sedang dia butuhkan, apa yang sedang yang dia butuhkan dalam kehidupannya. Salah satu contoh kecil ya mengenai tentang orang yang dekat kepada Tuhan, samanya itu kepada orang tua. Anak yang dekat kepada orang tua, anak ini tanpa meminta, ketika dia datang ingin menyampaikan apa yang diminta, orang tua ini sudah tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Jadi orang yang selalu dekat kepada orang tua, ya, maka dia selalu diperhatikan oleh orang tuanya. Makanya sehingga terkadang sesama anak-anak itu ada gontok-gontokan. Cuma itu aja anakmu, cuma itu aja kau perhatikan, apa yang dia minta itu yang selalu kau kasih. Kalau aku minta nggak pernah dikasih. Coba sadar dulu, iya kan? Coba sadar sebagai anak. Kenapa dia dikasih? Tentu kan karena dia dekat. Bukan saja hanya dekat-dekat seperti itu saja. Bukan hanya dekat-dekat seperti itu saja. Tentunya mungkin seorang bapak, seorang mama pulang dari tempat pekerjaan, langsung disajikan minum, disambut disajikan minum, dilayani makanan. Kalau sudah malam mungkin dikusuk badannya ini. Iya kan? Senang orang tua. Jadi dalam Tuhan juga sama hal seperti itu. Kita setia, kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan dengan menaburkan air mata. Tanpa kita minta apa yang kita inginkan itu, Tuhan akan berikan kepada kita. Maka terkadang tanpa kita sadari, iya kan, 5 tahun, 10 tahun yang lalu kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba tanpa kita minta pada hari itu, ada bagi kita. Kalau kita sadar 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, kita sedang berdoa dengan sungguh-sungguh meminta kepada-Nya. Tapi tidak pada waktunya Dia berikan itu kepada kita. Itulah memang sesuatu mujizat ya, kalau kita dekat kepada Dia. Cuma kalau kita tidak minta itu, maka Tuhan tidak berikan. Hanya orang yang dekat kepada Tuhan, dia akan mengalami kemenangan, damai sejahtera, dan mujizat. Seperti kembali kepada orang tua tadi, hanya dekat kepada orang tua, hanya anak yang dekat kepada orang tua, maka dia akan mengalami kesenangan daripada orang tua ini, kasih sayang. Perhatikan dia, dipeluk dia. Sungguh enak kita sebagai anak kalau dipeluk oleh orang tua kita. Nyaman kita. Terasa pelukan orang tua itu. Karena pelukan orang tua itu adalah pelukan di mana melindungi kita. Satu kali ketika saya bepergian sekolah Alkitab di tahun 2008, maka orang tua saya ini mengantar saya ke mobil. Dia hanya bilang sama saya, kalau nanti di sana sekolah, baik-baik ya nak ya, selalu kau berdoa dan andalkanlah Tuhan, dan Dia memeluk saya. Begitu nyamannya kita orang tua, begitu nyamannya kita anak ini, sekalipun kita sudah dewasa, tapi kita enak, ya enak kita. Jadi itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman yang saya sampaikan hari ini. Ketika kita dekat kepada Tuhan, yang sudah saya sampaikan ini, contoh kecilnya itu adalah ketika anak dekat kepada orang tua, semua akan diberikan apa yang dimintanya. Demikian juga dalam hidup kita ini, ketika kita dekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dalam saya mengakhiri khotbah saya ini, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, seperti tema saya yang saya buat ini, pikirkanlah, jadilah kita seperti yang kita pikirkan. Tentunya pikiran kita ini saya tetap akan mengarahkan kepada Yesus Kristus. Amin. Marilah kita dekat kepada Yesus, jangan henti-hentinya. Ya, hari ini datang besok jangan.
besoknya datang, besoknya lagi tidak datang. Jangan kita selalu membuat absen dalam kehidupan kita ini, dalam hidup kita. Tetapi marilah kita selalu setia, dekat kepada Tuhan. Ingat, seperti yang saya katakan tadi, orang yang dekat kepada orang tua akan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhannya. Orang yang dekat kepada Tuhan akan memperhatikan apa yang dibutuhkannya di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati firman yang saya sampaikan pada hari ini. Saya undang pemain musik untuk maju.